Banjir yang sedang melanda Desa Nangakayan ini merupakan banjir yang kedua setelah banjir tahun 2008. Kalau 2008 itu sudah sampai ke pintu itu, di atas gagang pintu. Kalau ini masih dikatakan di bawah yang tahun 2008. Menyikapi fenomena banjir di daerah aliran sungai, memang ini cukup pelik karena menyangkut berbagai faktor. Yang pertama adalah karena kondisi cuaca. Kalau iklim kita ini kan iklim tropis, jadi hampir sepanjang tahun, kurang lebih 6 bulan atau 4 bulan, terutama di akhir tahun, itu mengalami tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Namun berdasarkan cerita guru-guru kita dan orang-orang tua kita di masa lampau, bahwa sebenarnya banjir ini jarang yang seperti ini. Ini mungkin karena sudah ada perubahan dari struktur tanah, kemudian kekayaan hayati kita yang semakin tergerus, lalu bisa juga karena daur hidrologi yang terganggu, kemudian pesisir sungai yang sudah rusak, bahkan mungkin dasar-dasar sungai juga sudah tergerus hingga terjadi pendangkalan. Pada intinya, kerusakan alam ini merupakan dampak dari berbagai faktor, sehingga jika kita berkeinginan untuk memutuskan dampak negatif dari musim hujan ini, ada baiknya kita melakukan pola perbaikan perlahan-lahan. Sebagai contoh, penanaman kembali pohon-pohon yang kalau kita ketahui dalam daur hidrologi atau siklus air, akar pohon itu membantu hampir 50% untuk menahan air hujan yang turun ke bumi, lalu ditahan kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan organisme di dalam perut bumi ini, juga di kulit bumi, bahkan digunakan oleh manusia serta pohon itu sendiri. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak alih fungsi hutan yang mengakibatkan daur hidrologi ini sangat terganggu, hingga air hujan yang turun itu tidak dapat ditahan oleh akar-akar tanaman, terutama di lahan gambut, dan air ini akan merembes terus melalui pipa-pipa kapiler tanah, lalu turun menuju ke anak sungai
sungai dan akhirnya mengalir ke sungai, kemudian menuju ke laut. Jika laju atau debit air tanah ini dikurangi dengan cara membuat sekat kanal pada lahan gambut atau menanam pohon-pohon yang memiliki fungsi sebagai sekat alami pada pori-pori tanah, mungkin dampak negatif ini bisa dikurangi paling tidak 20 sampai dengan 30%. Itu kalau menurut pengamatan saya pribadi. Himbauan saya, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Tuhan telah menitipkan bumi ini kepada kita. Mari kita sama-sama jaga sehingga kelak ketika kita mengembalikan hutan, bumi beserta isi ini kepada Tuhan dan mengembalikan titipan ini kepada anak cucu kita untuk diolah di masa depan, khususnya anak cucu kita, mereka tidak akan menyalahkan kita. Memang tugas ini cukup berat, tapi saya yakin jika kita bersama-sama menghadapinya, melakukan komitmen bersama untuk mempertahankan dan memperbaiki lingkungan hidup tempat kita tinggal, insya Allah Tuhan akan memberkati dan memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Yakinlah saudaraku, tetap semangat dan jangan menyerah. Sampai jumpa lagi di vlog saya yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.